apa kabar? Adik-adik, ingat gak ya waktu Yesus mengubah air menjadi anggur? Waktu acara apa ya? Ya, benar, acara perkawinan di Kana. Ada sepasang pengantin merayakan pesta perkawinan. Pada hari itu, mereka menjadi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang bahagia. Mereka sangat bahagia, adik-adik. Tamu-tamu yang hadir pun turut gembira. Kepada tamu-tamu itu diberikan makanan yang enak-enak dan anggur yang paling baik. Di antara tamu-tamu itu nampak Yesus, murid-muridnya, dan Ibu Maria, Ibu Yesus. Mereka dilayani oleh banyak pelayan. Tapi tiba-tiba para pelayan itu gelisah. Kenapa ya kok gelisah? Adik-adik tahu nggak kenapa? Iya benar. Ternyata air anggurnya habis. Padahal tamu-tamu harus diberi minum anggur lagi. Lalu apa yang harus diperbuat? Maria tahu akan hal itu. Dia ingin sekali menolong. Tapi bagaimana caranya? Maria bergegas mendekati Yesus dan berbisik, "Mereka kehabisan anggur, tolonglah mereka." Setelah memberitahu Yesus, Maria bergegas pula menjumpai para murid, para pelayan pesta itu dan berkata, "Lakukanlah apa saja yang diperintahkan Yesus nanti." Jawab pelayan-pelayan itu, katanya, "Baiklah." Tak lama kemudian Yesus mendekati mereka. Di situ ada kendi-kendi besar dari tanah liat. Yesus datang dan memerintahkan pelayan-pelayan itu. Katanya, "Isilah kendi itu dengan air sampai penuh." Mereka taat sesuai dengan pesan Maria tadi, adik-adik. Kemudian Yesus berkata lagi, katanya, "Sendoklah sedikit air dari kendi itu, berikanlah kepada pemimpin pesta ini untuk mencicipinya." Mereka pun taat dan membawanya kepada pemimpin pesta ini. Ternyata adik-adik, air yang tadinya biasa telah menjadi anggur. Lah kok bisa? Para pelayan itu pun juga terheran-heran. Tapi pemimpin pesta itu tanpa ragu-ragu mengambil dan mencicipi air anggur itu dengan teliti. Kata pemimpin pesta itu, "Wah, enak sekali. Belum pernah ada anggur seenak ini." Dipanggilnya mempelai laki-laki dan berkata, "Bukan main enaknya anggur ini. Jauh lebih enak dari yang mula-mula kita minum. Mengapa Tuan baru menghidangkannya sekarang?" Mempelai laki-laki itu heran. Ia sama sekali tidak menyediakan anggur seperti ini. Dia tidak mengerti dari mana datangnya anggur ini. Tapi para pelayan-pelayan itu tahu bahwa Yesuslah yang menyuruh mereka memasukkan air biasa ke dalam kendi-kendi itu, dan mereka pula yang disuruh mensendok air anggur itu dari kendi-kendi yang sama pula. Yesus telah membuat mujizat yang besar di situ. Pesta akhirnya kembali meriah dan lebih meriah lagi karena anggurnya juga enak. Para tamu minum anggur yang enak itu sambil terheran-heran melihat Yesus. Pikir mereka, benarkah Dia yang melakukan mujizat yang besar itu? Siapakah Dia? Bukankah Dia hanya orang biasa saja? Tapi para murid tahu siapa Yesus. Setelah kejadian itu, mereka tambah yakin bahwa Yesus adalah juru selamat. Mereka percaya kepada Yesus. Adik-adik, melalui cerita ini kita belajar bahwa ketika kita percaya akan kuasa Tuhan,
bekerja untuk adik-adik. Pada waktunya nanti, kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup adik-adik. Yuk adik-adik, untuk mengakhiri sapaan firman hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu percaya denganmu, sehingga kuasa-Mu juga dapat dinyatakan dalam hidup kami pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan. Amin.